Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop 2-in-1 termurah yang punya dapur pacu Intel Core i3, layarnya enak buat gambar karena dia itu anti glare-nya itu nggak mantulin cahaya. Terus dia juga punya opsi upgrade yang jangka panjang karena RAM-nya masih bisa upgradable. Kenalin bro, tipe yang kita bahas adalah tipe Advan 360 Stylus Pro yang harganya dijual di angka 6 jutaan rupiah. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang nonton review ini pastinya kalian sudah ada yang punya seri ini, karena kalau kita lihat perilisan produk ini bro, memang dia itu dirilis di akhir tahun 2024, bukannya dirilis di tahun 2025 sekarang. Cuman kalau kita lihat secara segmen, Advan ini masih terus memproduksi seri ini dan malah dia itu memberikan seri baru yaitu tipe detachable yang layarnya itu bisa dilepas dengan tipe Advan Laptop Evo X16. Nah, kalau yang Evo 16 ini bro, dia speknya kurang lebih sama dengan Advan Stylus Pro yang kita bahas. Cuman bedanya, kalau dari segi desain, dia itu layarnya memang bisa dicopot, tapi ada min plus tergantung kebutuhan masing-masing. Contohnya nih bro ya, semisal kita melihat dari kebutuhan untuk ngetik. Nah, menurut saya Advan Stylus Pro ini, dia lebih enak karena keyboardnya itu lebih solid. Pas kita ingin input data yang banyak, ini akan lebih menyenangkan dibandingkan teman-teman menggunakan seri Evo X16 yang tampaknya dia itu keyboardnya kayak gampang geser, terus juga kalau ngetiknya banyak kayak kurang ergonomis saja dan bikin pegel di bahu. Tapi kalau tolak ukurnya, semisal teman-teman ingin menikmati entertainment, nah mungkin ini kita bisa geser ke seri Evo X16 yang punya layar jumbo 16 in dan itu akan lebih menyenangkan pas kita nobar rame-rame. Dan jadi memang dia beda kebutuhan, beda segmen juga, tapi tetap di harga 6 juta rupiah. Kalau Evo X Plus itu kan harganya 6,9. Lah sementara yang ini harganya di antara 6,2 sampai 6,4 juta rupiah. Kemudian kalau kita geser ke bagian dapur pacunya bro, laptop ini seperti yang saya spill di awal, dia itu pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 12, tepatnya 1215U yang punya maksimum speed di angka 4,4 GHz. VGA-nya dia pakai Intel UHD grafis, RAM-nya pakai 8 GB DDR4 yang tentunya dual channel masih bisa kita tambahkan hingga 32 GB, penyimpanan 256 pakai M.2 Gen 3, layarnya pakai 14 in panel IPS dengan resolusi 1920 x 1200. Dia ini aspek rasionya pakai 16:10 bro ya. Terus layarnya juga touchscreen dan kelebihan layar ini bro, kalau saya pakai buat gambar atau nulis, nah dia ini jenisnya anti glare, terus dia kayak kalau kita nulis itu mirip kayak di kertas, jadi kayak enak. Berbeda banget sama saya kalau nge-review laptop yang layarnya itu 2-in-1-nya dia jenisnya glossy alias gampang mantulin cahaya. Jadi ini semacam memudahkan saya atau teman-teman pas lagi coret-coret ataupun mengerjakan sesuatu. Kemudian kalau untuk softwarenya, laptop ini hanya dibekali Windows 11 tapi tanpa Office. Cuman kalau kita kebutuhannya untuk kebutuhan meeting online, nah kameranya nih bening bro, dia pakai resolusi 720p, ada privacy shutter. Lanjut, misal kita geser ke bagian untuk daya tahan baterainya, laptop ini pas dipakai itu menurut saya cukup lumayan. Memang nggak bisa awet 10 jam, tapi pas kita ngerjain kayak suatu contohnya browsing, kita buka Excel, kita buka YouTube tipis-tipis, volumenya nggak gede, laptop ini masih mampu bertahan dengan kapasitas baterai 51 Wh di angka 5-6 jam tadi. Terus misal kita lihat untuk suhunya, mentok-mentoknya laptop ini pasti geber untuk cari hiburan tipis-tipis, hanya mencapai di angka 51 derajat Celcius. Panasnya dia itu terpusat di bagian exhaust ini bro ya, dia di sisi lain nggak terlalu panas. Terus untuk sistem coolingnya dia mengandalkan single fan dan juga single exhaust yang terletak di bagian bawah layar. Dan contoh yang terakhir, kalau kita lihat desain laptop ini dia cukup solid bro, karena full body berbahan material aluminium. Nah ini kalau kita lihat memang dia nggak terlalu tipis, jadi ketebalannya itu di angka 1,89 cm. Cuman bobotnya bro, dia hanya di angka 1,5 kg. Jadi pas kita bawa kemana-mana tetap terasa enak. Terus laptop ini juga memberikan experience yang cukup oke pas kita pakai untuk kebutuhan gambar. Sebab bro ya, selain teman-teman paket pembelinya dapat laptop, ini nanti teman-teman dapat charger Type C, dapat manual buku, dapat juga kartu garansi. Terus untuk stylus pennya ini bro, dia sudah yang terbaru. Jadi dia bisa di recharge, ada juga kabel buat ngecas. Dan pas kita pakai untuk coret-coret, lah ini selain layarnya itu nyaman, pen pressure-nya ini sudah di atas 4000-an dan ini akan memudahkan teman-teman untuk seni kerja kreatif, terutama teman-teman yang memang suka gambar manga ataupun sejenisnya. Lanjut, kita akan masuk ke bagian dapur pacunya. Kalau kita tes, nah angkanya seperti apa kawan?
Nah, jadi ini bro kesimpulannya bro. Kalau kita lihat dari harga sama segmen yang dibawa oleh Advan, tipe Advan 360 Stylus Pro ini bro, dia memang peminatnya nggak akan lebih banyak dibandingkan laptop standar basic. Ataupun kalau kita melihat dari tipe detachable si Evo X16, yaitu pasti sama. Karena pada dasarnya orang itu lebih milih sebuah perangkat yang universal dibandingkan yang satu alat. Kita harus pakai alat yang lain, pakai ini satu laptop untuk berbagai kebutuhan. Misalkan kita buat presentasi dia enak, kita pakai untuk kebutuhan seni kreatif, gambar itu dia nyaman. Lah ini kan satu perangkat udah jadi satu. Dan intinya kalau kita lihat lagi dari harga 6 jutaan, si Advan ini menawarkan sesuatu yang beda. Merek lain dia nggak punya bro. Layar touchscreen bisa dilipat. Terus yang kedua, dapur bajunya masih bisa kita maksimalkan dengan cara nambahin memorinya karena dia upgradable. Terus yang ketiga, nah penggunaan stylus sama layarnya nih bro, ini akan match banget sama kebutuhan seni kreatif kalian. Ya wis itu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.